Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tante Wardani, NIM 120101. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS, yaitu materi pertama yaitu tentang Dakota satuan berat menggunakan konsep keempat. Di sini ada soal 25,7 gram diubah menjadi kuintal. Pertama-tama penyelesaiannya adalah kita harus menentukan nilai satuan pada soal ini. Baiklah, kita tulis penyelesaian. Nah, di sini kita harus menentukan nilai satuan pada soal. Di sini ada 25,7 gram. Nah, nilai satuan pada soal yaitu angka 5. Kita tulis nilai satuan adalah angka 5. Nah, angka 5 ini kita masukkan ke dalam kotak gram karena di sini soalnya adalah gram diubah menjadi kuintal. Angka 5 kita masukkan ke gram di sini. Nah, mengapa angka 5 yang menjadi angka satuan sedangkan ada di belakangnya angka 7? Nah, angka 7 itu berada di belakang koma. Jadi itu bukan nilai satuan. Itu namanya nilai desimal. Nah, sekarang kita tentukan nilai puluhan pada soal. Yaitu nilai puluhan adalah nilai puluhan pada soal adalah angka 2. Nah, seterusnya angka 2 ini kita masukkan ke kotak dak. Terus setelah nilai satuan dan puluhan kita tentukan, sisanya ada nilai angka 7. Berarti di sini angka 7 adalah nilai desimal. Kita tulis nilai desimal simpan kau gak? Aku mau balik. Adalah angka 7. Nah, angka 7 kita masukkan ke kotak B. Setelah kita tentukan nilai satuan, puluhan, desimal, sekarang bagaimana sih kita bisa mendapatkan hasil 25,7 gram menjadi kuintal? Nah, kita di sini cukup menambahkan angka 0 sampai ke kotak kuintal. Jadi di sini kita menambahkan 1, 2, 3, 4. 4 0. 1, 2, 3, 4. Nah, baiklah. Jadi hasil dari 25,7 gram dan diubah satuannya menjadi kuintal yaitu kita tulis. Jadi konversi dari 25,7 gram adalah 0,000257. Nah, jangan lupa ditambahkan tanda koma di kotak kuintal dan ditambahkan satuan. Baiklah, soal yang kedua pada satuan berat yaitu 3,1 Cg diubah menjadi gram. Nah, di sini seperti soal yang pertama kita harus menentukan nilai satuan. Nah, nilai satuan pada soal ini yaitu angka 3. Nah, angka 3 di sini kita masukkan ke kotak Cg karena di sini 3,1 Cg.
Selanjutnya, selanjutnya yaitu angka 1. Angka 1 di sini berada di belakang koma. Jadi, angka 1 ini adalah nilai desimal. Kita tulis nilai desimal. Desimal adalah angka 1. Nah, angka 1 ini kita masukkan ke dalam kotak MG. Jangan lupa ditambahkan tanda koma. Di sini setelah kita menentukan nilai satuan dan nilai desimal, sekarang kita cukup bagaimana sih mengubahnya menjadi gram. Nah, kita cukup menambahkan angka 0 pada kotak sampai ke kotak gram. Nah, di sini tambahkan 00. Oke. Setelah kita tambahkan angka 0, komanya ini kita pindahkan ke kotak gram di samping 0. Nah, kita tulis. Jadi, hasil konversi dari (3,1) CG adalah berapa? 0,031 J. Nah, ini adalah hasil dari 3,1 CG. Baiklah, selanjutnya pada Dakota satuan luas. Nah, di sini ada soal, yaitu 53,5 dm pangkat 2 diubah menjadi dA. Nah, pertama-tama kita harus menentukan nilai satuan, nilai puluhan, dan desimal. Di sini nilai satuan pada soal yaitu angka 3. Kita tulis nilai satuan adalah angka 3. Nah, angka 3 ini sebagai nilai satuan kita masukkan ke kotak dm pangkat 2, itu di sini. Nah, baiklah. Setelah nilai satuan kita tentukan nilai puluhan. Di sini nilai puluhannya adalah angka 5. Kita tulis nilai puluhan adalah angka 5. Nah, angka 5 ini kita masukkan ke kotak MA. Selanjutnya, di sini ada angka di belakang koma yaitu angka 5. Angka yang berada di belakang koma yaitu disebut dengan nilai desimal. Jadi kita tulis nilai desimal adalah angka 5. Sekarang kita masukkan ke kotak kosong di samping kotak D2. Nah, jangan lupa tambahkan tanda koma. Oke, setelah kita tentukan nilai satuan, puluhan, desimal, sekarang bagaimana sih cara kita mengubahnya menjadi satuan dA? Nah, di sini kita hanya cukup menambahkan angka 0 sampai ke kotak dA. Berarti di sini kita masukkan angka 0, 1, 2. Nah, 2 angka 0. Sekarang koma ini kita pindahkan ke depan di kotak dA. Nah, jadi kita tulis, jadi konversi dari 35,5 dm pangkat 2 itu adalah 0,0535. 0,035. Nah, ini adalah hasil
hasil. Oh iya, jangan lupa tambahkan satuannya. Nah, ini adalah hasil dari 53,5 dm pangkat 2 diubah menjadi dA. Baiklah, soal yang kedua yaitu 12,0 HA diubah menjadi km pangkat 2. Pertama-tama kita harus menentukan nilai satuan, nilai puluhan, dan nilai desimal. Kita tulis di sini penyelesaian. Nah, nilai satuan pada soal ini adalah angka 2. Kita tulis nilai satuan adalah angka 2. Baiklah, angka 2 ini kita masukkan ke kotak HA. Nah, setelah kita menentukan nilai satuan, sekarang kita menentukan nilai puluhan. Di sini nilai puluhannya adalah angka 1. Kita tulis nilai puluhan adalah angka 1. Angka 1 ini kita masukkan ke kotak KA. Nah, di sini. Selanjutnya, di sini ada angka 0,0. Di sini ada angka 0 di belakang koma, yaitu dia sebagai nilai desimal. Kita tulis nilai desimal adalah angka 0. Nah, angka 0 ini kita masukkan ke kotak DAA. Baik, setelah kita tentukan nilai satuan, puluhan, desimal, selanjutnya kita bagaimana sih cara mengubahnya menjadi satuan km pangkat 2? Di sini kita menggunakan konsep Dakota satuan luas. Nah, di sini kita cukup memasukkan angka 0 sampai ke kotak km pangkat 2. Jadi di sini HA sampai ke kotak km pangkat 2. Nah, di sini kita tambahkan tanda koma. Jadi kita tulis hasil konversi dari 12,0 HA adalah 0,120 atau bisa kita tulis 0,12 dkm pangkat 2. Nah, ini adalah hasil dari 12,0 HA. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Dakota satuan volume. Di sini ada soal 3M pangkat 2 diubah menjadi dal. Nah, di sini kita pertama harus menentukan nilai satuan. Kita tulis nilai satuan pada soal di sini adalah angka 3. Nah, angka 3 sebagai nilai satuan kita masukkan ke kotak M pangkat 2. Nah, angka 3 sebagai nilai satuan kita masukkan ke kotak M pangkat 3, yaitu di sini. Nah, setelah kita menentukan nilai satuan, bagaimana sih cara kita mengubah M pangkat 3 menjadi dal? Nah, menggunakan konsep Dakota kita hanya perlu menambahkan angka 0 sampai ke kotak dal. Itu di sini 0, 0. Nah, jadi ini hasilnya. Kita tulis
Jadi konversi dari 3M pangkat 3 adalah 300 gram. Nah, ini adalah hasil dari 3M pangkat 2 pangkat 3 diubah menjadi dal. Baiklah, sekarang yang kedua ini kita masih menggunakan konsep yang pertama, yaitu 13HL diubah menjadi DL. Nah, di sini kita pertama harus menentukan nilai satuan. Kita tulis penjelasannya. Nah, nilai satuan pada soal ini yaitu angka 3. Nilai satuan adalah angka 3. Nah, angka 3 ini sebagai nilai satuan kita masukkan ke kotak HL. Di sini. Oke. Baiklah, setelah nilai satuan, di sini masih ada angka, jadi kita tentukan nilai puluhannya. Nilai puluhan di sini adalah angka 1. Kita tulis nilai puluhan adalah angka 1 kita masukkan ke kotak KL. Nah, setelah kita menentukan nilai satuan, nilai puluhan, selanjutnya bagaimana sih kita cara mengubah menjadi ke satuan DL? Nah, di sini kita cuma perlu memasukkan angka 0 sampai ke kotak DL. Nah, di sini kita tambahkan angka 0. Oke, jadi hasil dari 13HL yaitu 13.000. Kita tulis, jadi hasil atau konversi dari 13HL adalah 13.000 DL. Nah, baiklah, materi yang ketiga yaitu tentang mengubah Romawi ke desimal. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu angka Romawi dari yang ada di sini. Misalnya yang satu angka Romawinya adalah I, angka 5 yaitu P, angka 10 angka Romawinya adalah X, angka 50 adalah L, 100 adalah C, angka 500 adalah D, dan angka 1000 adalah M. Nah, setelah kita mengetahui angka Romawi, nah kita baru bisa mengerjakan soal mengubah Romawinya ke desimal. Nah, di sini ada soal pertama X, X, I. Nah, sekarang kita ubah ke desimal. Pertama kita jabarkan dahulu. Di sini ada X ditambah X ditambah I ditambah I ditambah I. Nah, setelah kita jabarkan, kita tentukan angka Romawi ini kita ubah menjadi angka desimal. Nah, X di sini angka X adalah 10. Nah, di sini ada 2, jadi 10 tambah 10 tambah I adalah angka 1. 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita jumlahkan. 10 ditambah 10 yaitu 20. Ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 3. Nah, 20 ditambah 3 yaitu 23. Nah, begini hasil dari X, I, yaitu adalah 23. Sekarang kita beralih ke soal yang kedua, yaitu X, P, I. Nah, seperti tadi, kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Di sini ada X tambah P ditambah I. Nah, sekarang kita tentukan. Ini X adalah 10.
ditambah P adalah 5 dan I adalah 1. Nah, selanjutnya kita tinggal lagi menjumlahkan. 10 ditambah 5 tambah 1, 6. 10 ditambah 6 adalah 16. Nah, hasil dari X, B, I adalah 16. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, kita membahas tentang sifat-sifat pada bangun persegi. Nah, di sini ada gambar persegi A, B, C, D. Nah, bisa dilihat begitu adalah bentuk persegi. Sekarang kita bahas pertama sifat-sifat persegi. Sifat-sifat dari bangun persegi yaitu pertama memiliki 4 buah sumbu simetri putar. Memiliki 4 sumbu simetri Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui sumbu simetri putar pada bangun persegi? Di sini sumbu simetri putarnya, misalnya ini, dari titik A, dia berlanjut ke titik D. Dia memiliki 4. Pertama A ke D, terus D ke B ke D ke A, selanjutnya C ke D, C ke A, terus D ke C, begitu. Yang kedua, sifat yang kedua pada bangun persegi itu memiliki 4 sisi. Nah, gimana sih sisi-sisi pada persegi? Sisi pada persegi yaitu ada 4, yaitu sisi AB, ini sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Nah, ini adalah sisi dari persegi. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu memiliki diagonal. Memiliki diagonal yang saling berpotongan. Yang saling berpotongan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki diagonal yang saling berpotongan. Nah, kita harus mengetahui mana sih yang menandakan itu adalah diagonal persegi. Nah, di sini diagonalnya ada 2. Dari A ke C dan D ke B. Nah, ini adalah tanda kalau ada gambar, ini adalah menunjukkan diagonal. Di mana diagonalnya dikasih lambang O. Nah, dan saling berpotongan. Begitu. Yang keempat, sifat-sifat persegi itu memiliki 4 sumbu simetri lipat. Memiliki 4 sumbu simetri lipat. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat sumbu simetri lipat pada bangun persegi? Kita tunjukkan. Dia memiliki 4 sumbu simetri lipat. Nah, yang pertama yaitu AB bertemu dengan DC. Jadi begini katanya. Nah, ini adalah sumbu simetri lipat pertama. Yang kedua, AD bertemu dengan CD. Ini adalah sumbu simetri lipat yang kedua. Dan yang ketiga, A bertemu dengan C. Begini.
Nah, jadi sumbu simetri lipatnya yaitu BDB atau BD, begitu. Yang terakhir, yang keempat yaitu A bertemu dengan C. B bertemu dengan D. Nah, jadi sumbu simetri lipatnya yaitu A dan C. Begitu. Baiklah, ini adalah bentuk gambar sumbu simetri lipat. Bisa dilihat. Nah, sifat-sifat dari persegi itu ada empat, yaitu pertama memiliki 4 sumbu simetri putar, kedua memiliki 4 sisi, yang ketiga memiliki diagonal yang saling berpotongan, dan yang keempat adalah memiliki 4 sumbu simetri lipat. Baiklah, materi yang kelima yaitu tentang luas dan keliling persegi. Nah, pertama-tama kita bagaimana sih cara menentukan rumus dari persegi? Di sini ada contoh. Itu sisinya memiliki 4 cm. Tulisnya 4 cm bisa. Nah, bagaimana sih sehingga bisa mendapatkan luas persegi? Pertama-tama kita buat petak seperti ini. Nah, karena di bawah keterangannya ada 4, jadi kita buat 4 petak ke bawah, ke samping, 1, 2, 3, 4. Ini mendatar. Kita tulis saja mendatar. Dan 4 menurun. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita tulis di sini petak yang mendatar dikali dengan kotak yang menurun. Nah, di sini kotak yang mendatar yaitu ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kotak. 4. Terus yang menurun kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tulis 4. Jadi 4 dikali 4 yaitu 16. Nah, jadi hasil dari soal samping yaitu 16 cm. Kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu menambahkan semua kotak-kotak, tapi masih menggunakan kotak seperti di samping. Kita tidak mengalikannya, tapi menambahkannya. Misalnya kita tambah 1, 2, 3, kita hitung kan 4. Ini kita tulis sebanyak 4 di samping ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, samakan hasilnya dengan menggunakan perkalian. Nah, bagaimana sih sehingga mendapatkan rumus? Kita bisa mendapatkan rumus. Di dalam persegi itu cuman ada keterangan panjang, lebar, atau sisi gitu. Jadi kita ubah. Di sini mendatar kita ubah menjadi panjang. Mendatar kita ubah menjadi panjang. Di sini menurut kita ubah menjadi lebar. Nah, jadi ini kita turunkan hasilnya luas mendatar panjang kali lebar. Nah, didapatkanlah rumus luas dari bangun persegi. Baiklah, selanjutnya yaitu keliling pada persegi. Nah, di sini ada contoh yang memiliki nilai 4 dalam persegi tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung kelilingnya? Kita kembali lagi kepada sifat-sifat dari persegi yang memiliki 4 sisi, yaitu sisi. Jadi kita tulis 4. Nah, dia memiliki 4 sisi. Jadi ini kita tulis keempat-empatnya. Nah, bagaimana sih cara kita menghitungnya? Kita tambahkan saja semua karena dia menanyakan keliling. Jadi kita tambahkan semua. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4-nya ada 4 kali. Jadi kita tambahkan 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4, hasilnya adalah 16. Jadi rumus
rumusnya, yaitu 4 dikali sisi, atau bisa juga 4 sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi sebanyak 4 kali. Nah, kita tulis ya biar ingat rumus dari keliling, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga 4 dikali sisi. Nah, ini adalah rumus dari keliling persegi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.